Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2, kelas 2A, akuntansi, ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Uswatun Hasanah. Nama saya Surenika Kamalia. Nama saya Muhammad Arafat. Tugas yang akan kami bawakan adalah tentang penulisan kata. Materi yang akan kami bawakan adalah 1. Kata dasar, 2. Kata berimbuhan, 3. Bentuk ulang, 4. Kata gabungan kata, 5. Pemenggalan kata, 6. Partikel, 7. Singkatan dan akronim, 8. Angka dan bilangan, 9. Kata ganti, 10. Kata sandang, 11. Kata depan. Kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa yang terkecil yang mempunyai makna. Contohnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, adik makan bersama ibu. Kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan. Imbuhan yang diserap unsur asing. Isme, man, wan, atau wi. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, suku isme, seni, man, kamerawan. Bentuk terikat. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, adibusana, antar kota. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN. Selanjutnya, bentuk ulang. Bentuk ulang adalah bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. Contohnya, ibu-ibu, sayur mayur, anak-anak, buku-buku, kupu-kupu, kura-kura. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah, contohnya rumah sakit jiwa, duta besar, orang tua, persegi panjang. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, ibu bapak kami, anak istri pejabat, buku sejarah baru. Buku sejarah baru. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contohnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis rangkai, contohnya, dilipat gandakan, menggaris bawahi, menyebarluaskan. Oke. Yang ini adalah pemenggalan kata. 1. Penulisan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contohnya itu seperti bu, dan main, niat, dan saat. Terus yang B, huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal. Contohnya itu seperti pan dan dai, au dan la, sau, da dan ra, terus dan survei. Yang C, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan atau termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan itu.
Contohnya itu seperti ba dan pa, lawan, terus dengan dan kenyang. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, seperti April, makhluk, mandi, dan sanggup. Yang E. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan suatu bunyi, pemenggalannya dilakukan antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Itu seperti contohnya ultra, infra, bentuk, dan instrumen. Lanjut. Pemenggalan kata yang kedua itu, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Itu seperti berjalan, mempertanggungjawabkan, dan membantu. Yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Setiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, seperti geografi, biodata, dan fotografi. Yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Itu seperti contohnya lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman, dan buku layar terkembang dikarang oleh Sultan Takdir Ali Jahbana. Yang kelima, singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Contohnya itu, ia bekerja di DLLAJR, Pujarangga Terakhir, Keraton Surakarta, bergelar RNG Rangga Warisita. Partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkai dengan kata yang mendahului. Contohnya itu, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat ini? Dan apatah gunanya bersedih hati? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahului. Contohnya itu, jangankah dua kali, satu kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Dan apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya itu, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu, dan karyawan dan harga kain itu 50.000 per meter. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan adalah pemendekan kata atau kalimat yang terdiri atas satu atau lebih. Yang pertama, ada singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya, MHum, Magister Humaniora. Eskom, Sarjana Komunikasi. SDR, Saudara. Yang kedua, ada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Contohnya, HLM halaman, SDR saudara, YBS yang bersangkutan, DKK dan kawan-kawan. Akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata. Yang pertama ada akronim diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, BIN, Badan Intelijen Negara. BIK, Badan Informasi Geospasial. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang kedua, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pemilu, Pemilihan Umum. Angka dan bilangan. 1.
Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan angka Romawi I, III, atau IV. 2. Bilangan dalam teks dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama 3 kali. 3. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, hindari menulis dengan angka. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. 4. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Abad XX1 sama dengan abad ke-21. 5. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. 3 raksa, raja 4. Oke, selanjutnya kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Dan toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Selanjutnya, kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di mana dia sekarang? Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Ia berasal dari Pulau Penyengat. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, udah.